Tidak ada permainan yang tidak ada limit waktu. Itu kenapa hidup disebut permainan, karena setiap kehidupan punya limit waktu. Bapak Ibu, kita ini semua sudah ditentukan. Tidak ada yang hidup kecuali dia punya batas waktu hidup. Makanya di surah Al-Waqiah kata Allah ayat yang ke-60, ya nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Setiap kamu Allah sudah tetapkan kematian, dan kematian itulah peluitnya. Makanya kata Nabi, aksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Itu kematian maksudnya. Posko tu duduk minum-minum. Padahal kerugi apa dah pensiun, dah berbunyi peluit panjang le masih santai je ngajak bola tu. Manusia hidup di dunia ini nanti kalau berakhir permainannya, dua saja pilihan kita. Bapak keluar dari lapangan ini sebagai pemenang atau keluar sebagai orang kalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, sidang jamaah takziah, jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, para ustadz, guru-guru kita yang saya hormati, yang kita muliakan, keluarga besar almarhum Bapak Ujang Talib yang sudah mendahului kita pada hari Senin yang lalu. Sebagai seorang beriman, kita diperintahkan Allah membaca kalimat istirja setiap musibah datang. Kalimat doa yang dibaca, yang sering kita baca ketika acara takziah yang disebutkan di surah Al-Baqarah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada sang pemilik. Kembalinya almarhum ini bukti, janji Allah itu benar. Tidak ada satupun kecuali akan kembali kepada pemiliknya, dan kita hanya menunggu waktu kembali saja. Kebetulan beliau mendahului kita. Itu makanya orang yang mati itu disebut mendahului kita. Artinya kita akan mengikut tuh Pak B ya. Kalau mendahului artinya kan kita ikut nanti itu. Cuma kita di belakang saja, dan kita akan sama-sama berjalan menuju Allah. Cuma menunggu waktu panggilan datang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin menyampaikan pesan takziah yang kita bahas surat Al-Ankabut ayat 64 ya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma hazihil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa innad daral akhirah lahiya al hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah permainan, dan sungguh kampung akhirat itu sesungguhnya kehidupan yang sempurna jikalau mereka mengetahui. Jadi ada beberapa poin penting di ayat ini ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Pertama, kata Allah, tidaklah kehidupan dunia kecuali, ini maknanya kasar, hanya. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Lain. Itu satu poin. Kata Allah, hidup dunia ini permainan. Kenapa dunia disebut permainan? Kenapa hidup kita di dunia disebut permainan? Minimal ada dua sebab kenapa kehidupan dunia disebut permainan. Satu, setiap permainan pasti punya akhir. Kenapa? Tidak ada permainan yang tidak punya akhir. Ada limit waktu berakhirnya permainan. Bisa waktu, bisa hitungan. Kalau Bapak Ibu main bola, limitnya 2 kali 45 menit. Gitu Pak ya. Dan tidak bisa ditambah tuh, kalaupun ditambah itu namanya injury time. Itu mungkin 2-3 menit saja itu dari waktu normal. Normalnya 90 menit. Main volley sampai hitungan sekian berhenti. Main tenis ada hitungan sekian berhenti. Tidak ada permainan yang tidak ada limit waktu.
Itu kenapa hidup disebut permainan, karena setiap kehidupan punya limit waktu. Bapak Ibu, kita ini semua sudah ditentukan Allah limit permainan kita. Tidak ada yang hidup kecuali dia punya batas waktu hidup. Makanya di surah Al-Waqiah kata Allah ayat yang ke-60, ya nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Setiap kamu Allah sudah tetapkan kematian, dan kematian itulah peluitnya. Jadi kematian itulah yang menghentikan permainan. Makanya kata Nabi, aksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Itu kematian maksudnya. Jadi kematian inilah yang memutuskan kenikmatan. Karena permainan itu nikmat. Orang kalau main kan senang Pak, gembira tuh. Nah, pemutusnya kematian, maka ingat kata Allah. Ya, perbanyak ingat itu. Nah, ini alasan pertama kenapa kematian disebut, hidup disebut permainan, karena setiap permainan ada limit waktu. Bapak Ibu tinggal tunggu saja tuh peluit panjangnya bunyi itu. Ya tuh, rata-ratanya ya 60 tahun lah kata Nabi. Ummati baina sitin wa sab'in, umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun permainannya. Ya tuh. Adapun satu-satu di atas itu ganjil, itu termasuk yang jarang. Yang di atas 70 itu jarang itu. Almarhum 84 ya. Itu yang jarang tuh Pak. Ya tuh. Yang standarnya 60 itu. Jadi Bapak Ibu, ya tuh memang harus sudah ekstra ya bekerja keras nih menjelang peluit panjang dibunyikan. Yang sudah 60 kan sudah menunggu peluit panjang namanya tuh Pak. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu yang ala 60 tu jangan tinggal-tinggalnya masjid lah. Ya tu. Kau makin orang makin pensiun makin rajin di meja domino Pak. Kan aneh. Kau makin tua, kau makin pensiun, kau makin mendaki ke Tuhan. Walah kalau bunyi peluit panjang ni mah. Jangan santai-santai jo. Tu. Kadang ada pak kau ada lo geng pensiun Pak nyubit posko je. Dari pagi sampai sore di posko tu duduk minum-minum. Padahal kerugian Pak dah pensiun, dah babunyi peluit panjang le masih santai je ngajak bola tu. Yang kedua, kenapa ya disebut permainan kehidupan dunia? Permainan ni Bapak Ibu, ya ada yang kalah, ada yang menang. Ya nak. Setiap permainan tu menghasilkan pecundang dan pemenang. Ada yang kalah, ada yang menang. Manusia hidup di dunia ini nanti kalau berakhir permainannya, dua saja pilihan kita. Bapak keluar dari lapangan ini sebagai pemenang atau keluar sebagai orang kalah. Pasti itu. Ada yang keluar dari lapangan itu dengan sorak-sorai. Ya nak, karena dia sebagai pemenang, banyak gol. Ada orang yang keluar lapangan tertunduk lesu. Bapak Ibu, tidak semua orang mati itu Bapak Ibu sebagai pemenang. Ada orang mati sebagai orang kalah. Itu kenapa coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-A'raf ayat 40. Surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang tidak percaya janji-janji Allah, lalu mereka menyombongkan diri di muka bumi. Ya, yang disuruh tak dikerjakan, yang dilarang tak dihentikan, tak ada kepatuhan, tak ada ketaatan, hidup dengan pembangkangan selama di dunia ini. Kata Allah, bila dia mati meninggalkan dunia ini, semua pintu langit ditutup untuknya. Kita ini Bapak Ibu nanti kalau mati, ruh kita ini akan dibawa ke alam barzah lewat pintu-pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya Pak. Tak sembarang kita ke langit Pak. Itu Nabi Muhammad dari Makkah tak langsung bypass ke langit Pak, ke Palestina dulu. Di Palestina itu pintu langit jatuh itu. Ya Pak. Nanti dari Sidratul Muntaha turun tak langsung lo bypass ke Makkah turun Pak, ke Palestina lo balik ya nak. Kadang ada pintu-pintu langit Pak. Itu makanya astronot tu kalau tabang Pak, ada sembarang tabang lah tu. Rusia itu kalau mau ke ruang angkasa tu di Azerbaijan itu atau di Uzbekistan kalau tidak salah. Di situ landasan pacunya itu. Amerika ke Argentina tu Pak. Jadi ada pintu-pintu langit Pak. Allah sebut begitu. Tidak satu pintunya, abwabus sama. Pintu-pintu langit itu kenapa Nabi Muhammad dan Jibril ketika naik Pak ya, diketuk pintu langit tu. Kata penjaga pintu langit siapa? Siapa?
Saya Jibril bersama siapa? Sama Muhammad. Ada surat tugas? Ada. Baru dibukakan Pak pintu langit itu. Bapak Ibu nanti ke alam barzah itu dibawa malaikat. Makanya ada malaikat namanya wasabihati sabaha. Ada namanya wasabiqati sabaqa. Ada yang menjauh, ada yang mendekat. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ruh kita ni Pak diangkut ke alam barzah oleh para malaikat. Ketika ruh kita diangkut lewat pintu-pintu langit. Kata Allah, orang yang tidak taat, tidak patuh, tidak bermain dengan serius di dunia ini, ketika dia mati, semua pintu langit ditutup Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Semua pintu langit ditutup, tidak dibukakan. Baca rumah masuknya Pak Ibu. Ibarat dalam rumah aku barang kari masuk ke rumah aku pintu ditutup sadonya. Baca rumah masuk itu, di madu lubang-lubang salian tarik. Ada orang pergi ke alam barzah itu diantar dengan cara yang sangat mengerikan. Kapan dia mengerikan ke alam barzah? Kalau semua pintu langit tidak dibukakan. Dia akan ke alam barzah juga, tapi entah bagaimana caranya malaikat membawa dia ke alam barzah. Karena semua pintu ditutup. Ini kalau orang selama di dunia ya tidak percaya janji Allah, tidak beribadah sungguh-sungguh, atau menyombongkan diri dalam pengertian tidak patuh pada aturan Allah, tuh tidak dibukakan pintu langit itu Pak. Itu janji Allah pasti itu. Coba lihat nanti itu di Al-A'raf ayat 40. Itu janji Allah. Tapi ada janji berikutnya. Bapak Ibu kalau baca nanti surah An-Nahl 32. Apa kata Allah di An-Nahl 32? Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah. Jadi ketika orang-orang baik mati, sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan baik, itu kata Allah begitu, dia mati dalam keadaan tayyibin, maka para malaikat menyambutnya, mengelu-elukannya di setiap pintu-pintu langit dengan mengatakan salam, salam, salam. Itu janji Allah Bapak Ibu ya. Ada orang ketika mati itu Bapak Ibu, para malaikat menyambutnya. Disambut para malaikat. Di setiap pintu langit disambut dengan karpet merah, dengan salam berjejer para malaikat di setiap pintu langit itu Pak. Itu janji Allah. Pasti itu Pak. Karena pintu-pintu langit itu dijaga para malaikat itu Pak. Itu makanya setan, jin ya tidak bisa mencuri berita langit atau malaikat yang melempar mereka itu. Ya, dengan bintang-bintang. Nah, kita ini kalau mati Bapak Ibu, kalau kata Allah kalau matinya baik, itu disambut para malaikat di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum. Coba Bapak Ibu, seperti para pemenang lah, para juara kalau pulang kan disambut kan, disambut. Dan itu yang paling bahagia Pak, kalau kita pulang disambut. Ya begini Pak, sambutan itu bukti kita bernilai. Kalau apa nak disambut pulang di ibu dah kurang nilai itu mah. Nyok nilai kita ni Pak kalau disambut, makin ramai yang menyambut kita makin bernilai itu Pak. Apa Ustaz Abdul Samad kalau ke Padang kok disambut nak, disambut Pak. Ya toh ramai orang menyambut Pak. Kalau nyo bernilai, tinggi nilainya Pak. Kalau ambo tiba ada nyambut, enggak lah Pak. Tiba lah pulang lah. Ya ambo bernilai juga tapi tidak seperti Ustaz Abdul Samad nilai ambo lah. Nilai orang tu terlihat dari sambutan Pak. Itu kenapa orang yang bernilai kata Allah saat mati itu para malaikat menyambutnya yaquluna salamun alaikum di setiap pintu langit. Tak hebat tu Pak. Jadi mati itu bahagia Pak. Kenapa? Bapak disambut oleh para malaikat. Ya, disambut dielu-elukan, tapi syaratnya ada. Apa syaratnya mati disambut para malaikat itu? Tayyibin, matinya dalam keadaan baik. Ini yang perlu Bapak Ibu cari ini. Matinya tayyibin. Bagaimana cara mati tayyibin? Satu, mati dalam kalimat tayyibah. Itu makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mati kalimat terakhir yang keluar dari lidahnya la ilaha illallah, itu matinya baik, surga langsung nanti. Itu makanya Bapak Ibu nih, kalau nanti kita sudah mulai sakarat, sudah mulai terasa berat, tolong pesankan ke anak cucu. Nanti kalau kesadaran saya hilang, saya tidak ingat siapa-siapa lagi, tolong bisikkan la ilaha illallah ke telinga saya. Karena kata Nabi, Ibu, yang terakhir dicabut tuh organ telinga kita. Makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut la ilaha illallah.
Itu pentingnya anak-anak yang saleh, Pak. Nyo tuntun awak mati. Kalau mati kita dengan kalimat thayyibah tadi, itu yang thayyibin tadi itu. Itu yang matinya disambut para malaikat ruhnya sampai ke setiap pintu-pintu langit. Maka Bapak Ibu, jangan mati kecuali kalimat itu kita ucapkan. Makanya Bapak Ibu, kalaupun dibawa ke ICU nanti ya Pak, tolong kawani Pak di keluarga. Jangan dia surang di ICU tu Pak. Kok sasik mati Ibu kok? Tak boleh masuk. Boleh tak boleh? Boleh Ibu. Anda sekarang tak tahu saya. Dulu boleh Ibu. Ya, entah kok sekarang aturannya udah beda. Dulu ada saya punya kawan, ya bapaknya dibawa ke ICU, saya bilang ke dokternya, boleh dok saya ke dalam? Boleh, ditemani. Karena dokter dalam tak bekerja lagi itu. Pasang alat ni, pasang itu, celik-celik saja Pak nyelampai. Sebab dokter tu tahunya Pak, orang kalau kesadaran sekian pasti mati. Dalam ilmu medisnya begitu. Itu SOP saja ke ICU itu. Maka yang diselamatkan imannya Pak. Imannya selamatkan, la ilaha illallah ajarkan. Ya. Ada lagi hadis Nabi apa? Iqra'u mautakum ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada orang yang menghadapi kematian. Kenapa? Saat lidah tidak bisa berkata, tangan tidak bergerak, mata tidak melihat, telinga ni masih ada Pak. Dan zikir yang paling hebat lewat telinga. Orang masuk neraka, berteriak-teriak masuk neraka tu nanti baca di Al-Muluk ayat 10. Apa yang teriak manusia masuk neraka Bapak Ibu? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai telinga ini rajin mendengar ayat Allah, tak akan masuk neraka. Maka zikir yang paling hebat itu lewat telinga. Maka Bapak Ibu, kalau nanti ayah kita, orang tua kita sakratul maut, dia bacakan Yasin ke telinga dia, dia dihitung zikir itu, mendengar itu. Bukankah Nabi Allah katakan bila dibacakan Al-Quran, dengar, diam, kamu dapat rahmat, ya toh? Dan manusia masuk surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat tadi. Kalau ada orang mati mendengarkan Quran, masuk surga, tu janjinya begitu tu Pak. Tu pentingnya anak saleh kok Pak. Kalau lapaknya sakarat, nyo bacakan Quran dah kayak apa itu, nyo tuntun la ilaha illallah ke telinga apa itu. Kadang ada Pak Ibu anak-anak aku, apaknya amak sakarat nyo mota menangis, dah itu kera jawab lah. Ya toh? Bantu ke iman tu habis tayyibin matinya. Nah itu matinya tayyibin. Yang kedua, mati dalam amal yang baik. Ada hadis Muslim Bapak Ibu. Suatu kali ada sahabat pergi umrah, jatuh dari kudanya mati. Kata Nabi, kafinuhu bisaubai. Pakaikan saja dia ke dalam lahatnya dengan pakaian yang sedang dia pakai itu. Ihram, pakaian ihram. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti hari kiamat dia datang menghadap Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dia orang mati pergi haji itu Pak, itu tayyibin itu Pak. Orang yang mati umrah itu tayyibin itu Pak. Orang yang mati sedang sujud tayyibin itu Pak. Saya pernah lihat tuh Pak, ada orang sedang sujud, sedang salat, tersungkur mati. Apa Ibu, ada kawan saya di Moralabu itu, imam masjid raya Moralabu itu, beberapa 6 bulan yang lalu kurang lebih lah. Itu meninggalnya sedang jadi imam Pak salat Isya. Rakaat kedua, tahiyat ke awal tuh, tak berdiri lagi dia Pak. Lama duduk, akhirnya tersungkur aja. Akhirnya digantikan imam, setelah salat dilihat dan meninggal di tempat salatnya tuh Pak. Itu tayyibin tuh Pak. Ada yang kemarin yang heboh Pak, wali kota Bandung ya. Wali kota Bandung itu kan meninggalnya hari Jumat Pak. Ya toh, di masjid kan. Habis salat sunat, mau khutbah Jumat tuh. Apa yang lebih hebat dari itu Pak? Itu langsung, karena matinya di majlis, di tempat rahmat Allah. Kan kata Nabi begitu, kalau ada manusia duduk di masjid ilmu, di majelis ilmu, diampuni dosanya, diturunkan rahmat Allah. Dia mati di situ, nah hebat tuh. Makanya Bapak Ibu kalau bisa berdoa, ya kalau mau berdoalah matinya sedang dengar pengajian Pak. Ya, Bapak Ibu kalau mati sedang duduk dengan ceramah, mati. Itu tayyibin tuh Pak, disambut para malaikat langsung tuh. Karena begini Pak, tempat mati, cara mati itu menentukan mati kita baik atau enggak. Sulit rasanya mengatakan yang mati di lokalisasi itu tayyibin tuh Pak. Tapi sulit pula mengatakan yang mati sedang sujud di rumah Allah itu tak tayyibin tuh Pak. Karena ukuran zahir itu memang menunjukkan batin walaupun tak selalu. Karena boleh jadi ada orang tuh Pak matinya payahnya saleh Pak. Orang saleh tapi mati payah. Boleh jadi begitu karena Allah hendak menghapus dosa-dosanya dengan mati yang payah itu. Ada orang dah banyak dosanya Pak, dosa banyak, amal tak ada, batu saja mati Pak. Bukan baik matinya, belum tentu juga. Mungkin dia pernah berbuat baik, tapi Allah balas di dunia dengan memudahkan matinya. Tapi tempat kita mati, cara kita mati, menunjukkan kita baik atau tidaknya. Itu tayyibin namanya Pak. Atau mati di hari yang baik. Ada hadis Nabi.
Hadis Muslim, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullah min fitnatil qabri." Kalau ada orang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah amankan dari azab kubur sampai hari kiamat. Allah amankan dari fitnah kubur sampai hari kiamat kalau dia matinya hari Jumat atau di malam Jumat selama dia muslim. Ini hebatnya mati di hari Jumat nih, Pak. Ya. Kalau kita boleh mintalah mati di hari Jumat, Pak. Ya, toh? Tapi kan kita tidak bisa minta juga karena sudah ada takdirnya. Ya, kapan mau dicabut tuh? Ya, yang hari Jumat itu aman tuh, Pak, dari fitnah kubur. Kenapa? Mati di hari yang baik. Yang mati di hari yang baik disambut para malaikat. Waktu kayak wali kota Bandung tuh, Pak, di hari Jumat matinya di masjid lagi, apa yang lebih hebat dari itu, Pak? Ya, toh? Memang gini loh, Pak. Kayu tuh kalau condong ke timur, robohnya ke timur, Pak. Kalau condong ke barat, robohnya ke barat. Bapak Ibu kalau dari ketik taat, saleh, pasti mati dalam ketaatan. Tak mungkin tidak. Tapi kalau dari ketik ahli maksiat, ya mati dalam maksiat tuh. Walaupun tidak selalu, tapi generalnya begitu tuh. Ya, secara umum tuh keadaannya begitu. Nah, yang terakhir, mati tayyibin tuh mati dalam keadaan suci. Suci. Ada kata dari dalam surah Ar-Rahman, kata Allah begini, yauma izin la yus'alu anzan bihi insun walajan. Nanti ada manusia tidak masuk surga, tidak ditanya amalnya. Ada orang masuk surga, tidak ditanya amalnya, kata Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang tidak ditanya amalnya masuk surga? Kata Nabi, la yuhasabun. Mereka tidak dihisab. Kenapa tidak dihisab? Ghurran muhajjalin. Mereka selalu menjaga air wudhu. Ternyata itu pentingnya menjaga wudhu nih, Pak. Kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, Pak, itu tidak dihisab, Pak, karena wajahnya berkilau, ya. Itu Allah bawa ke surga tanpa ditanya tuh. Itu begitu kata Allah di surah Ar-Rahman tuh begitu, ya. Nah, makanya Bapak Ibu jaga-jaga wudu. Itu maka kata Nabi itu iza ataita ila firasyika fatafal yatawadda wudu akali salah. Bila kau hendak datang ke tempat tidurmu, berwuduklah seperti wuduk salat. Mana tahu ibu tidak bangun nanti pagi. Itu pentingnya kita berwuduk kalau tuh, Pak. Kau tidak jago, matinya tayyibin, karena mati dalam keadaan suci tuh. Tuh. Nah, makanya ibu-ibu yang lah ya 60 tu jangan make up je lah. Gitu. Cok wuduk lah itu. Kan tak ada kau badak-badak itu. Jago wuduk tu malam-malam kalau kelaluk wuduk. Ya, tapi wuduk tu ibu sekali saja di kelaluknya. Because kalau buang angin ibu ya sudahlah, jangan wuduk taruhnya. Ya kan bila kelaluk lah wuduk panjangnya sampai pagi because kena berang lu dapat dua kelaluk lah saja. Jadi begitulah Bapak Ibu ya. Nah, tentu kita berdoa ya mudah-mudahan almarhum meninggalnya tayyibin, disambut oleh para malaikat. Andai beliau ada persoalan panjang nih ya. Ini andai nih amal beliau tidak cukup, ada amal beliau yang tinggal. Yang paling hebat apa kata Nabi? Itu anak yang mendoakan tadi. Waladun salihun yad'ulah. Kalau dia punya anak yang memintakan ampun padanya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kata Nabi orang diangkat ke surga paling tinggi, Pak. Surga paling tinggi, amalnya kecil. Malu dia bertanya, ya Rabb ana lihaza Tuhan, ini surga saya kok sehebat ini. Malu saya, kok bisa surga saya semewah ini? Amal saya kecil. Apa kata Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini anakmu yang rajin memintakan ampun kepada saya atas dosamu. Surgamu saya angkat. Ini pentingnya kita punya anak-anak yang selalu mendoakan kita, Pak. Andai nih ya, beliau kurang baik di hujung hidup, masih ada kesempatan beliau jadi baik. Anak lewat pintu anak. Maka saya pesankan ke anak-anak beliau, jangan pada lupa berdoa itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap salat doakan, surganya diangkat ke surga paling tinggi itu. Ya. Tapi ingat kalau anaknya ahli maksiat, dosa itu dikirim ke ayahnya tuh. Karena anak itu amal orang tuanya, baik anaknya amal ayahnya, buruk anaknya amal ayahnya juga tuh. Maka rugilah Bapak Ibu kalau kita mati anak kita jadi ahli maksiat. Tapi beruntunglah Bapak Ibu mati kita anak kita jadi ahli ibadah, rajin ibadahnya mendoakan kita. Almarhum berapa anaknya, Pak? 7. Banyak, Pak tuh. Ya toh. Kalau cucu lah. Ya toh. Enggak surang nak mendoakan, keterlaluan tuh namanya tuh. Ya toh. Maka ini anak-anak beliau tolong doakan setiap salat tuh.
Ya, itu karena itu amal yang abadi sampai hari kiamat, walaupun anaknya sudah mati pula nanti Allah sudah catatkan dia punya anak yang memintakan ampun atas dosanya. Sudah surganya paling tinggi itu. Itu hebatnya kita punya anak-anak yang mendoakan itu, Pak. Nah, begitulah pesan saya, ya, mudah-mudahan almarhum diampuni dosa-dosa beliau jika ada, diterima semua amal baik beliau, dan keluarga diberikan ketabahan, dan kelak di akhirat dikumpulkan Allah kembali di surganya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.